Menurut Alfred, itu sesuatu itu harus mulai dari pikiran kita sendiri terlebih dahulu. Dia bilang cara kita melihat dunia itu dibentuk dari apa yang pernah kita alami, kita pelajari, dan kita percaya. Contohnya itu, kita menganggap harus sopan ke orang tua. Itu kan bukan aturan yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu. Itu aturan yang kita dapat dari didikan orang tua, kebiasaan di rumah, lalu dari cerita orang lain. Kalau kita tumbuh di lingkungan yang aturannya berbeda, pemahaman kita pun pasti beda. Jadi apa yang kita sebut kenyataan itu adalah kenyataan versi kita yang terbentuk dari pemahaman kita. Lalu kalau menurut Barger dan Luqman, kalau sesuatu sudah disepakati banyak orang, berarti itu jadi aturan yang mutlak gitu. Nah, ini kelanjutan dari Shaj. Kalau pemikiran yang sama dilakukan terus-menerus oleh banyak orang, lama-lama itu jadi dianggap hal yang mutlak. Sampai kita lupa kalau dulunya itu juga buatan manusia gitu. Contohnya, dulu itu tidak ada aturan harus pakai seragam kalau ke sekolah. Nah, lama-lama semua sekolah sepakat seperti itu. Terus ditulis jadi aturan resmi. Sampai saat ini banyak anak berpikir kalau ke sekolah itu memang harus pakai seragam seperti itu, tidak boleh yang lain. Nah, kita jadi lupa kalau dulunya itu cuma kesepakatan manusia saja seperti itu. Pertanyaan kedua, pemikiran Ibnu Khaldun yang paling terkenal itu tentang asyabiyahnya. Asyabiyah itu artinya rasa bersatu, saling peduli, dan satu tujuan. Misal ada suatu kelompok atau suku atau negara itu bisa bangkit, kuat, dan makmur kalau anggotanya itu saling menjaga, mau berkorban demi bersama gitu, dan tidak saling menjatuhkan. Lama-lama kalau misalkan sudah makmur, orang-orang mulai enak hidupnya tentunya dan mementingkan diri sendiri, lalu berebut jabatan, berebut harta, saling mencurigai, dan asabiyahnya itu hilang gitu. Lalu begitu rasa bersatunya hilang, pasti lama-lama kelompok itu melemah, mudah dikalahkan, dan akhirnya runtuh. Nah, contoh nyatanya itu seperti ini. Misal dulu kelompok pertemanan aku itu seru banget gitu, sering kumpul, saling bantu kalau ada yang kesusahan. Lama-lama pada sibuk sendiri, lalu ada yang iri kalau misalkan temennya sukses, ada yang mau menang sendiri, akhirnya jarang kumpul. Terus kalau misalkan ada masalah pada pergi gitu, gak saling bantu. Nah, itu persis seperti kata Ibnu Khaldun. Sampai sekarang pun organisasi negara semuanya seperti itu. Pertanyaan, kalau menurut Ibnu Khaldun itu berputar seperti siklus hidup gitu. Dia bilang perubahan itu tidak terus naik ke atas, melainkan berulang-ulang gitu. Jadi siklusnya itu seperti ini, mulai bersatu, makmur, lalu pada sombong gitu ya, mulai manja, hancur, lalu mulai bangun lagi dari nol gitu. Nah, kalau misalkan menurut Fazlur Rahman itu bisa terus maju makin baik gitu. Nah, beliau ini tidak setuju kalau misalkan pasti harus hancur terus gitu. Menurut dia, masyarakat itu bisa terus berkembang lebih baik selamanya, asal yang pertama, paham agama tidak kaku, bisa disesuaikan dengan zaman, dengan perkembangan zaman, lalu berani memakai akal, pikiran untuk memecahkan masalah baru, lalu mau belajar hal baru tanpa melupakan nilai dasar. Menurut Nasir Hamid Abu Zaid, kita itu harus mencari fondasi dari sisi agama. Beliau melihat banyak orang sekarang ini memahami agama itu sempit sekali, kaku, tidak nyambung sama kehidupan zaman sekarang gitu. Jadi usulan beliau itu, kita harus mempelajari kembali makna asli ajaran agama, pahami sejarah munculnya ajaran, supaya kita bisa mengamalkan dengan cara yang cerdas, adil, dan kuat. Jadi kita tidak gampang goyah cuma karena orang lain bilang begitu atau bilang begini seperti itu. Lalu kalau kata Kunto Wijoyo itu, kita harus mencari fondasi dari sejarah dan budaya kita sendiri. Beliau bilang kalau misalkan
kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan leluhur kita, dari mana kita datang, nilai apa yang selalu dipegang orang Indonesia pada zaman dulu, kita pasti akan gampang tertipu gitu dengan pemikiran-pemikiran asing dan tidak tahu mau dibawa kemana bangsa ini. Jadi intinya kita harus memakai agama sebagai dasar, tapi kita juga harus mengenali terlebih dahulu akar budaya dan sejarah kita sendiri. Beliau itu sangat membenci kalau misalkan sejarah itu hanya dihafal tanggal, nama perang, nama raja-rajanya saja. Menurut beliau itu tidak ada gunanya. Nah, menurut beliau sejarah itu fungsinya yang pertama sebagai lampu penerang, supaya kita tahu kenapa kehidupan sekarang jadi begini atau jadi begitu. Lalu yang kedua itu sebagai contoh teladan. Kita mengambil hal baik yang pernah berhasil dilakukan nenek moyang kita, terus lanjutkan gitu. Yang ketiga itu sebagai peringatan. Lihat kesalahan apa yang pernah membuat mereka jatuh supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Lalu yang terakhir itu sebagai kartu identitas. Kalau kita tidak tahu cerita kita sendiri, sama saja kita tidak tahu siapa diri kita sendiri gitu. Gampang sekali dibawa-bawa orang lain bilang ini benar, ini salah, padahal belum tentu benar buat kita gitu.